Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Akang Teteh. Di sini kami dari kelompok 6 Praktikum Sistem Informasi Logistik dari kelas 2 Logistik C akan mempresentasikan tentang tugas praktikum modul 2 mengenai diagram alir. Dengan anggotanya, next ada saya sendiri, Ingrayu Putri Azizi dengan NPM 161269. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Kania Syifa Kokabi dengan NPM 161290. Selanjutnya ada saya Rara Sayulandari dengan NPM 161291. Selanjutnya ada saya Juanda Octopha Sundara dengan NPM 16120079. Oke, boleh di next. Nah, kasus yang pertama itu ada PT ICT adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang suku cadang atau spare parts. Pada perusahaan ini, pembukuan yang dilakukan di dalam gudang ini masih dalam manual dan tidak terkomputerisasi. Sistem informasi pada gudang SIL PT ICT dalam memasukkan dan mengeluarkan barang masih menggunakan sistem prosedur yang lama, yang mana masih belum terkomputerisasi. Dalam mengusulkan sistem prosedur yang baru, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, maka prosedur pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut. Next. Nah, pada prosedur pemasukan barang dulu yang pertama. Nah, di sini itu ada entitasnya itu vendor. Nah, yang pertama itu informasi perintah pengiriman ini akan dicek oleh vendor. Jadi, akan ada proses cek informasi perintah pengiriman yang kemudian akan diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka nanti vendor akan menghubungi bagian pengiriman tersebut. Nah, kalau misalnya informasi perintah pengirimannya itu sesuai, maka akan lanjut ke proses konfirmasi bagian pengiriman yang nantinya akan membuat dokumen pengiriman dan nanti proses pengiriman ini akan dilakukan secara manual. Lalu setelah adanya proses pengiriman, pihak vendor tersebut akan membuat update status informasi pengiriman ke PT ICT-nya. Lalu barangnya akan tiba dan nanti vendornya itu dapat membuat laporan pengiriman barangnya yang nantinya akan menghasilkan dokumen berupa invoice pengiriman. Nah, ketika next, belum di next ya. Berarti ketika barang itu tiba, nanti bagian gudang ketika tiba di PT ICT-nya itu bagian gudang akan mengecek kuantitas dan kualitas barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya atau belum. Jika tidak sesuai, maka itu barangnya bisa di-reject dan akan dikonfirmasikan ke vendor. Dan kalau misalnya sudah sesuai, maka barangnya itu bisa diterima oleh pihak gudang dan bisa konfirmasi ke vendor juga. Setelah itu akan menghasilkan output berupa dokumen penerimaan barang yang nantinya akan ada proses berupa input data penerimaan barang yang nanti akan menghasilkan file vendor dan setelah itu uh, input datanya itu bisa disimpan pada sistemnya dan nanti akan menghasilkan file stok barang. Nah, dari file vendor dan file stok barang ini bisa dibuat berupa laporan penerimaan barangnya yang nanti laporan penerimaan barangnya sudah terbentuk dan bisa dihasilkan dokumen berupa invoice penerimaan barang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Raras mengenai prosedur pengeluaran barang. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran barang. Jadi pertama instansi akan mendaftarkan barang yang akan dikeluarkan. Setelah itu daftar barang dikeluarkan, lalu lanjut ke proses picking barang. Setelah proses picking barang, pihak instansi akan mengecek ketepatan picking barang dengan melis barang. Jika telah sesuai, pihak instansi akan membuat tanda bukti barang keluar. Jika tidak, maka akan kembali ke dalam proses picking barang. Selanjutnya, jika barang telah sesuai dan telah dibuat tanda bukti barang keluar,
pihak instansi akan mengupdate stok barang, lalu membuat laporan update stok barangnya. Setelah itu akan ada laporan update stok barang. Selanjutnya, setelah update stok barang, akan disimpan, lalu akan dibuat juga laporan pengeluaran barangnya. Jika laporan pengeluaran barang telah dibuat, lalu stok barang tersebut akan ada data stok terbarunya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Juan. Nomor 2, pada flow map di bawah ini, jelaskan proses yang ada di dalam flow map tersebut dalam bentuk poin-poin. Selain itu, buatlah input, proses, dan output yang ada, perusahaan, dan hal lainnya dapat diasumsikan. Next, selanjutnya. Baik, prosedur pemesanan barang ke supplier. Yang pertama, customer memesan barang kepada supplier. Yang kedua itu, kemudian pesanan barang tersebut diterima oleh sistem dan akan dicek ketersediaan atau stok barangnya. Jika stok barang tidak tersedia, maka sistem supplier akan menolak pesanan dari customer. Lalu, jika stok barang tersedia, maka sistem supplier akan mengupdate dan menyimpan data pesanan tersebut. Yang ketiga itu, setelah disimpan, maka sistem supplier akan mengkonfirmasikan from pembayaran kepada customer. Yang keempat, setelah itu, customer akan menerima from pembayaran dan dapat langsung dibayar kepada supplier. Selanjutnya, prosedur pembayaran dan pengiriman barang ke customer akan dijelaskan kepada Kurnia. Baik, untuk prosedur pembayaran dan pengiriman pada customer ini, yang pertama itu data pembayaran diperoleh dari bagian sistem. Kemudian bagian supplier melakukan konfirmasi pembayaran pada sistem tersebut. Kemudian setelah dikonfirmasi pembayaran itu, maka terdapat dua pernyataan valid atau tidaknya. Jika valid, maka update status pembayaran pesanan. Jika tidak valid, maka buat invoice pembayaran tidak valid. Lalu setelah valid, maka pesanan akan diproses. Dan pesanan tersebut akan dibuat informasi pengiriman dan menghasilkan informasi pengirimannya. Untuk prosedur di stockroom ini, yang pertama terdapat informasi pengiriman masuk. Kemudian stockroom ini membuat konfirmasi pengiriman ke supplier yang menghasilkan konfirmasi pengirimannya. Dan yang terakhir itu supplier membuat invoice ke pelanggan. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.